Selama ini, kita mungkin menganggap semua pelaku narkoba adalah kriminal. Tapi hukum kita kini memiliki pandangan baru yang radikal. Pengguna adalah korban yang sakit. Halo Sobat Gaya, pernah bingung bedanya pengguna, pengedar, dan juga bandar? Siapa sih yang paling berat hukumannya? Mari kita bahas singkat di Edu Gaya, edukasi gada lodaya. Pernah nggak sih nonton berita artis ditangkap karena narkoba, lalu muncul pertanyaan, loh, kok dia direhab, bukannya di penjara? Yang satu cepat bebas, tapi yang lain dihukum berat. Bingung ya? Nah, itu karena tidak semua pelaku narkoba itu penjahat. Ada juga yang menjadi korban. Hukum di Indonesia sebenarnya sudah membedakan antara korban dan pelaku kejahatan serius. Sekarang tugas kita adalah memahami bedanya. Lantas, jika pengguna wajib direhabilitasi, lalu siapa yang wajib dihukum seberat-beratnya? Di Edu Gaya hari ini, kita akan telusuri batas tipis yang memisahkan pecandu yang butuh pertolongan, pengedar yang mencari untung, dan bandar sebagai aktor utama perusak bangsa. Ini bukan sekedar nama. Ini adalah penentuan takdir. Beda peran, beda hukuman. Hukum kita membedakan nasib mereka. Sesuai KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Narkotika. Dalam dunia narkoba, pelaku bisa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pengguna atau pemakai, yaitu korban yang hanya menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Dalam hukum disebut sebagai pecandu atau korban. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 440 KUHP baru. Pengguna wajib direhabilitasi, bukan dipenjara. Contohnya, seseorang sempat ditangkap karena terbukti memakai narkoba. Maka ia tidak diberikan hukuman penjara, melainkan rehabilitasi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa pengguna berhak untuk disembuhkan, bukan dihukum berat dengan undang-undang yang berlaku. Mengapa rehabilitasi diutamakan? Karena pengguna yang memakai untuk diri sendiri adalah pecandu atau korban, bukan kriminal murni. Solusinya harus menyembuhkan. Sesuai data BNN tahun 2023 mencatat bahwa ada 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia. Tapi hanya 10% yang menjalani rehabilitasi. Sisanya takut atau malu untuk melapor karena khawatir dipenjara, padahal hukum membuka jalan untuk sembuh melalui IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Yang kedua, pengedar atau pelaku kejahatan serius. Mereka menjual narkoba untuk mendapat keuntungan finansial. Itu melanggar Pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Dan jika tertangkap dengan barang bukti di atas ambang batas, misalnya 5 gram sabu, bisa dikenakan hukum berat, termasuk hukuman mati. Dan kategori yang terakhir yaitu bandar atau penjahat kelas berat. Mereka mengendalikan jaringan, memproduksi atau mengimpor narkoba dalam jumlah yang besar. Ini melanggar Pasal 114 ayat 2 dan Pasal 113 Undang-Undang Narkotika. Dan sanksinya bisa penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Tujuan hukum kita jelas. Pengguna adalah korban, mereka butuh penyembuhan. Pengedar dan bandar, mereka adalah pelaku kejahatan serius dan mereka harus dihentikan.
Jika kamu atau orang terdekatmu adalah pengguna narkoba, jangan takut, segera laporkan diri ke IPWL agar mendapatkan rehabilitasi. Hukum memberi ruang untuk sembuh, bukan semata untuk menghukum. Sobat Gaya, yuk ambil bagian dalam perubahan. Jangan anggap semua pelaku narkoba itu penjahat. Pahami siapa yang butuh pertolongan dan siapa yang harus ditindak. Edukasi ini penting agar kita tidak salah langkah dan bisa melindungi diri sendiri serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah mengikuti EduGaya. Tetap waspada, tetap cerdas, dan jadilah generasi yang bebas dari narkoba.